Selamat datang kembali di Emi Cineview. Sebelumnya admin dan segenap keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi kalian semua yang beragama Islam. Kali ini admin kembali ingin menceritakan film dengan salah satu genre favorit admin, yaitu misteri dan thriller dengan judul Hide and Seek yang bisa diartikan peta umpet. Oke, langsung saja ke ceritanya saja ya. Kisah awal diperlihatkan wanita bernama Yunhee yang hendak pulang ke apartemennya setelah bekerja. Dan saat menaiki lift apartemen, seorang misterius memakai helm juga menaiki lift yang sama. Yunhee pun agak terasa cemas dan risih. Kemudian mereka keluar dari lift dan berjalan ke kamar apartemen masing-masing yang ternyata bersebelahan. Di dalam kamar, Yunhee menelepon pacarnya dan menceritakan bahwa dia tidak betah tinggal di apartemen itu. Ditambah lagi bersebelahan dengan seseorang yang aneh. Saat Yunhee masih bertelepon, dia menyadari ada yang tidak beres dan merasa ada yang telah masuk ke kamarnya sebelumnya. Yunhee pun langsung melabrak kamar sebelah, melukai penghuni sebelah yang masuk ke kamarnya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Yunhee pun kesal dan kembali ke kamarnya. Yunhee mencoba mengecek kamera dari komputernya, berniat akan tahu siapa yang telah masuk ke kamarnya. Saat Yunhee sedang mengecek komputernya, dia mendengar ada suara seseorang yang keluar dari kamar sebelah, dan dia langsung mengecek keluar. Akan tetapi Yunhee tidak menemukan siapapun, dan di ujung lorong Yunhee malah bertemu seseorang anak perempuan yang sendirian. Yunhee yang kecewa melanjutkan mengecek rekaman kamera komputernya dan kaget muncul penampakan seseorang yang terlihat masuk ke kamarnya. Tiba-tiba seseorang yang memakai helm di awal scene sudah di pojok ruangan menghampiri Yunhee dan film Hide and Seek dimulai. Scene selanjutnya diperlihatkan sebuah keluarga. Songso sebagai suami dan istrinya bernama Minji dan kedua anaknya bernama Hose dan Soa. Mereka terlihat bahagia. Songso bekerja sebagai pengusaha kafe dan seseorang yang perfect dalam kebersihan. Kemudian Songso melihat gelandangan aneh di luar kafe dengan kondisi yang bisa disebut menjijikkan. Songso merasa jijik dan kemudian dia pergi ke toilet. Saat Songso di toilet, Songso mendengar dan melihat sesuatu yang aneh. Ternyata gelandangan tersebut sudah ada di toilet itu. Songso yang merasa jijik hanya mengintip dari balik pintu. Ketika itu Songso teringat masa lalu. Dia mempunyai seseorang kakak bernama Sungchul yang kondisinya sakit kulit seperti gelandangan tersebut. Di sini Songso yang masih kecil terlihat baru saja datang diadopsi dari panti asuhan. Besoknya Songso pergi ke makam orang tuanya dan bertemu dengan penjaga makam. Songso menanyakan apakah kakaknya pernah datang kemari. Lantas penjaga makam tersebut bilang, buat apa Songchul datang? Dia tidak diinginkan karena perbuatannya. Songchul diketahui tinggal di apartemen yang ternyata sama dengan Yunhee, dan Songso meminta penjaga apartemen untuk menunjukkan tempat kakaknya. Penjaga apartemen sedikit menceritakan kakaknya tinggal di sini sekitar 2 tahun yang lalu dan mendengar bahwa kakaknya pernah dipenjara karena pelecehan seksual. Songso pun masuk, melihat-lihat kondisi ruangan sudah berantakan dan kotor. Sepertinya sudah ditinggal penghuninya. Lantas Songso memeriksa barang-barang kakaknya. Songso terkejut, dia menemukan pembalut wanita di kamar mandi dan beberapa pakaian dalam wanita di laci. Padahal Songso mendengar bahwa kakaknya hidup sendirian. Kemudian Songso berusaha bertanya kepada penghuni lainnya. Akan tetapi seperti mereka tidak mau berbicara sedikit pun dan mencoba menghindar. Kemudian Songso melihat tanda-tanda aneh di sekitar bel pintu kamar penghuni apartemen. Benar saja, semua bel pintu sudah terdapat tanda. Songso paham itu adalah tanda untuk menandai jumlah anggota keluarga beserta jenis kelaminnya. Songso pun kembali ke depan kamar kakaknya dan dia menemukan tanda yang sama dan artinya penghuninya satu pria.
Di tempat lain, Minji menunggu di dalam mobil dengan anak-anak sambil curhat di telepon kepada ibunya. Minji khawatir dengan kondisi Songso yang akhir-akhir ini aneh. Minji khawatir mungkin ini ada kaitannya dengan Sucul kakaknya. Saat itu juga Minji melihat pria aneh yang tertawa kepadanya. Minji merasa cemas dan khawatir. Tapi anak-anaknya sudah keluar dari mobil. Minji pun mencari anaknya keluar mobil dan bertemu dengan anak perempuan yang ternyata sama dengan anak perempuan di scene awal tadi. Dia adalah Byung-ha, anak dari Jo-hee, salah satu penghuni apartemen itu. Saat Minji kembali ke mobil, Minji kaget. Di dalam mobil sudah ada pria aneh tadi, dan anak-anak juga sudah kembali ke mobil. Minji meminta kepada pria aneh itu untuk keluar, tetapi tidak mau. Untung saja Jo-hee datang dan menolong Minji dengan membawa alat setrum. Jo-hee berhasil memaksa pria aneh tersebut keluar dan mengusirnya. Saat yang bersamaan, Songso keluar dari apartemen dan melihat kejadian tersebut. Songso sangat berterima kasih kepada Jo-hee atas pertolongannya. Di sudut lainnya ada pria aneh lain yang memandangi mereka dari kejauhan di dalam mobil. Jo-hee akhirnya mengajak Songso dan Minji ke apartemennya dan menjamunya. Dalam obrolannya yang santai, Songso tak sengaja bertanya kepada Jo-hee perihal kakaknya yang tinggal di apartemen itu juga. Jo-hee seketika kaget hingga menjatuhkan tehnya dan kemudian mengusir Songso serta Minji sambil berkata, "Aku benci dia. Hentikan dia mengintip anak saya dan keluarga saya. Kalian semua keluar." Saat Songso sudah keluar dari ruangan Jo-hee, Songso melihat tanda tambahan di bel pintu tersebut berbentuk huruf V, tapi Songso tidak begitu paham artinya. Kemudian Songso menyuruh Minji dan anak-anak untuk pulang duluan, dan dia ingin meneruskan penyelidikannya di apartemen Songchul. Minji yang pulang duluan merasa diikuti oleh seseorang, tapi mungkin itu hanya perasaannya saja. Songso yang melanjutkan pendidikan kakaknya menemukan sebuah pintu rahasia yang tertutup oleh kardus bekas. Kemudian Songso masuk. Ternyata kamar kakaknya terhubung dengan kamar Yun-hee, wanita di scene awal tadi. Dan Songso menemukan juga pakaian dalam wanita yang sama dengan yang ada di kamar kakaknya. Scene berganti saat Minji pulang bersama anak perempuannya. Dia melihat seseorang yang aneh dengan menggunakan helm berdiri di parkiran dan menaiki lift yang sama dengan Minji. Minji pun buru-buru ke apartemennya karena melihat orang helm tersebut sangat mencurigakan. Besoknya saat Minji keluar mengambil paket kiriman, Songso menelepon Minji dan berpesan untuk bersama dengan anak-anak dan berhati-hati. Songso khawatir kakaknya yang hilang akan menteror keluarganya. Betul saja, Minji membuka paket tersebut. Ternyata kosong dan anak-anak sudah ketakutan karena ada seseorang yang menggedor pintu apartemen dan mencoba masuk, mengaku pengirim kentang. Minji yang khawatir segera menyusul anak-anaknya. Ternyata orang itu adalah seseorang yang aneh dan menggunakan helm. Untung Minji dan anak-anak selamat karena keributan didengar oleh penghuni lain apartemen. Besoknya Songso yang cemas mengunjungi pengacara keluarganya dulu. Kemudian melihat berkas-berkas serta foto apartemen keluarganya dulu yang sekarang menjadi miliknya. Sang pengacara berkata kepadanya, bagaimana mungkin Songso yang anak adopsi malah diberi semua harta keluarga dibanding Sunchul yang anak kandung. Songso pun sadar pernah melakukan hal yang kejam kepada kakaknya silam. Songso berpikir kakaknya mungkin akan balas dendam kepadanya karena telah menyakitinya. Songso pun mengingat kembali masa lalunya. Diketahui dia menjadi saksi kunci dalam kasus pelecehan seksual oleh kakaknya kepada seseorang wanita yang tidak dilakukan oleh Sunchul. Tapi Songso yang saat itu ketakutan dan jijik terhadap Sunchul malah menuduh Sunchul yang melakukannya. Sunchul pun marah karena Songso berbohong, dan itulah sebab Sunchul dipenjara dan kemudian harta keluarga diwariskan ke Songso. Kemudian Songso yang masih diliputi rasa menyesal kembali ke apartemennya. Saat Songso hendak masuk ke apartemennya, Songso terkejut. Tanda-tanda yang sama dengan apartemen Sunchul
muncul di bel apartemennya. Lantas Songso mengecek semua bel pintu penghuni lain apartemen. Benar saja, semua sudah ditandai, tetapi tanda seperti huruf W itu hanya ada di apartemennya. Songso kemudian keluar dan melihat seseorang dengan helm tersebut sedang di dekat Hose, anaknya. Kemudian Songso mencoba menangkapnya. Singkat cerita, orang itu tertangkap. Akan tetapi saat dibuka helm tersebut, itu bukan Sungcul, melainkan orang yang tak dikenal oleh Songso. Minji pun datang dengan emosi. Dia juga melabrak orang itu. Kemudian datang petugas keamanan dan mencoba menjelaskan bahwa orang itu adalah kurir yang memang disuruh menunggu di luar dan dia bukan orang jahat. Songso yang tidak betah dengan semua teror-teror itu mencoba mendatangi apartemen Sungcul dan berniat menangkapnya. Akan tetapi dia tidak menemukan siapapun. Kemudian Songso melihat ada seseorang yang mengintip dia dari luar pintu. Kemudian dia mengejarnya. Ternyata itu adalah Johi. Akan tetapi Johi lari masuk ke kamarnya. Di lain waktu, Songso melihat seseorang dengan helm tersebut membeli sesuatu dan kemudian mengejarnya. Tetapi dia kehilangan orang tersebut yang lari di sekitar apartemen. Kemudian tiba-tiba Songso malah dihajar oleh seseorang yang tak dikenal. Untung saja Songso dapat mengalahkannya. Lantas pria itu bercerita, dia adalah pacar Yunhee dan mencoba mencarinya. Saat mencari Yunhee, dia malah menemukan Songso terus-menerus. Lantas menduga Songso adalah sebab Yunhee hilang. Saat Songso mendengar penjelasan tersebut, dia melihat seseorang berhelm itu mengintip dari balkon dan pergi melalui pintu kardus tersebut. Songso dan pria tadi pun mengejarnya. Pria itu pun kaget kenapa dia bisa muncul di kamar Yunhee. Tapi orang yang berhelm tersebut hilang. Kemudian mata Songso penasaran dengan lemari di ruangan itu dan mencoba membukanya. Alangkah kagetnya Songso menemukan mayat dan itu adalah Yunhee yang sudah tak bernyawa. Celakanya, orang berhelm tadi kembali dan menusuk pacar Yunhee hingga tewas. Kemudian mencoba membunuh Songso, tapi Songso berhasil melawan dengan mengambil pisau. Orang berhelm tersebut pun lari. Kemudian Songso mengejarnya, tapi Songso kembali dihantam oleh orang berhelm itu, sehingga Songso kabur. Saat bersamaan muncul Pyungha yang membuka pintu dan Songso pun masuk ke apartemen Pyungha. Songso mencoba menelpon polisi dan keluarganya, tetapi ponselnya mati. Lantas Songso mencoba meminjam handphone Pyungha. Pyungha pun menunjukkan handphonenya di kamar. Alangkah kagetnya Songso dengar kamar Pyungha. Dengan banyaknya barang di kamar Pyungha, seperti itu bukan milik Pyungha. Seperti itu adalah rampasan dari orang lain. Saat Pyungha memberikan salah satu handphonenya, Songso terkejut melihat wallpapernya itu adalah foto anaknya. Dan kemudian Pyungha memperlihatkan rumah baru yang akan ditempatinya. Itu adalah apartemen milik Songso. Songso terjatuh kaget atas ucapan Pyungha dan tak sengaja membuka lemari di ruangan itu. Kemudian muncullah mayat lagi. Ternyata itu adalah mayat Sungcul. Terus diikuti oleh ucapan Pyungha, "Ini ibu telah datang." Kemudian muncullah orang berhelm tadi. Misteri pun terkuak. Ternyata orang yang berhelm tersebut adalah Johi dan telah membunuh Sungcul serta Yunhee. Kemudian merampas harta dan mengambil alih apartemen mereka. Setelah itu Johi yang telah mengalahkan Songso bersiap menuju ke apartemen Songso. Di tempat lain, Minji dan anak-anak ingin keluar apartemen dan mencoba menghubungi Songso, tetapi tidak ada jawaban. Saat mau berangkat, Soa terlihat sakit, tetapi obatnya tertinggal di dalam apartemen. Minji pun kembali untuk mengambil obat. Kembali ke tempat Songso. Songso ternyata masih hidup dan menelepon Minji. Songso mengatakan kepada Minji bahwa pelaku dari semua ini adalah Johi dan Sungcul telah mati dibunuh oleh Johi. Kemudian Songso berpesan kepada Minji untuk lindungi anak-anak dan dia akan ke sana sekarang. Tapi sudah terlambat. Johi sudah berada di dalam apartemen sehingga Minji dihantam oleh Johi. Apartemen pun dikuasai oleh Johi dan Pyungha. Anak-anak Minji yang menunggu di mobil dihampiri oleh Johi sambil berkata, "Ngapain kalian di mobil saya? Ini mobil saya. Keluar."
Kemudian Jo Hee membuka mobil dan mengejar anak-anak Min Ji untuk membunuhnya. Untung mereka bisa kabur. Song So yang sudah sampai mencoba masuk lewat pintu parkiran. Di saat yang sama, Song So melihat Hose dan Soa dikejar oleh Jo Hee. Beruntung Hose dan Soa berhasil lolos dari Jo Hee dan mengunci pintunya. Seperti di scene awal tadi, saat Song So membuka pintu dan bertemu anak-anak, Jo Hee tiba-tiba menyerang sehingga mereka terpental. Song So mencoba melawan, kemudian mencari Jo Hee yang sembunyi. Tapi Song So kembali dihantam Jo Hee. Saat Jo Hee ingin membunuh Song So, Hose dan Soa berhasil mengalihkannya dan lolos. Kemudian Song So bangun dan memegang korek api di tangannya sambil berkata kepada Jo Hee, "Jangan sakiti keluargaku. Kamu boleh ambil semuanya, tapi lepaskan keluargaku atau akan kubakar semua ini." Tetapi Jo Hee tidak percaya dan mendorong Song So hingga jatuh. Saat Song So terjepit, Song So menyalakan korek api dan membakar semuanya. Jo Hee yang tidak rela semuanya terbakar mencoba memadamkan api tersebut, tetapi dia malah ikut terbakar. Dan saat yang bersamaan, polisi pun datang. Mereka pun selamat. Setelah semuanya usai, Song So dan keluarganya mengunjungi makam Sung Chul yang sudah dimakamkan. Kemudian diperlihatkan mereka berencana pindah dari apartemen tersebut. Di scene terakhir, apartemen tersebut dihuni keluarga baru. Dan scene yang mengejutkan, Byung Ha masih ada di lemari apartemen itu sambil memandangi situasi. Dan film ini pun berakhir. Oke, itulah kisah di film Hide and Seek. Kisah tentang rasa serakah dan dengki manusia yang mendorong perbuatan kejam. Jika kalian pernah menemukan sesuatu yang tidak beres di rumah Anda atau jejak-jejak misterius di rumah Anda sebaiknya berhati-hati. Di sini pembuat film memberi ending yang sangat bagus dan memperlihatkan Byung Ha yang masih berada di apartemen itu. Apakah nantinya Byung Ha menjadi the next Jo Hee atau bagaimana? Dari segi konsep, cerita di film ini sudah jelas dan sempurna. Hanya saja banyak dari komentar-komentar netizen yang bertanya-tanya, kenapa Song So lawan perempuan saja bisa kalah? Dan apartemen semewah itu kok bisa ditembus oleh Jo Hee? Saya hanya bisa bilang, di sini Jo Hee adalah psikopat, dan psikopat adalah salah satu makhluk terkuat di bumi.